Jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Ya, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin. Kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya Ustadz ya, saya kenal beliau sejak dahulu kala, dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nek dibanding beliau itu. Dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhar. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan iku mangsa piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga tidak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, katanya apa meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhar, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru, dan itu sudah terjadi. Loh, bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang tuh tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tuh Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng, ojo dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke, one itu first. The second, saya seneng ini siapa tadi menyanyi Rutsana ya tadi siapa? Dia dan siapapun. Kenapa di KJ ini semua boleh tampil, nggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Himahwa ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang
bukan kota ini tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini, mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda kesana nanti kesepian. Nanti dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi, Salafiyah baru ya, LDII, ya NU, Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu, semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI kan gitu. Ya toh? Ya itu ya. Oh, PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok. Kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda ndak usah mikirin surga menurut saya, ndak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan dirimu kepada Allah, itu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepet saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja? Dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus enggak ada syarat apa-apa. Gila apa? Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaji memberi syarat-syarat? Ya syaratnya nek iso pas ono kotak liwat ya isih nono lah. Ya mau ikut tok lah rek. Itu juga bukan syarat, itu cuma ekonomi kok cik kebacute gitu. Badok tok gak tahu bayar. Ya gitu ya. Oke. Karena gini teman-teman sekalian, dulu anak saya Sabrang, ketika saya ngurusin peralihan dari Orba ke Reformasi, saya kan tinggal di Kelapa Gading. Dan ketika itulah Sabrang minta kuliah di luar negeri dan dia akhirnya milih Kanada. Kemudian tiba-tiba krisis, dolar naik sampai 10.000, 15.000 dan seterusnya, sehingga
Saya email sama Brang, ini aku nggak bisa melanjutkan lagi, nggak mungkin saya membiayai kamu di Kanada, saya sendiri nggak jelas kerjaannya, dan sekarang rupiah sedang anjlok luar biasa, jadi saya mohon maaf tidak bisa mensupport kamu kuliah di Kanada. Terus Sabrang menjawab dengan santai, oke, saya pulang ke Indonesia, nggak ada masalah, saya nggak kuliah di luar negeri, tapi satu syaratnya, kata Sabrang. Apa? Jangan disuruh kuliah di Indonesia. Itu syaratnya Sabrang. Nah terus piye, Brang? Ya pokoknya ya saya pulang, tapi jangan saya terus dikuliahkan di Indonesia, enggak mau saya. Kenapa? Ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Kanada, dia bilang. Apa bedanya, Brang? Kalau di Indonesia Anda harus menjadi orang hebat baru Anda boleh tampil, gitu kan? Betul enggak? Kalau di Kanada orang semua boleh tampil supaya publik tahu dia hebat apa tidak. Betul enggak? Nah, KC ini beda dengan Republik Gendeng tadi. Kalau di Republik Gendeng tadi direkayasa seolah-olah hebat, kan gitu kan? Seluruhnya mekanisme seperti itu. Jadi sebelum itu dibereskan, utang tadi itu nggak bisa kita bereskan. Memang siapa yang mau beresin? Oh, mereka maunya gitu kok. Bener. Oh, mereka itu maunya gitu kok. Gitu loh. Nah terus di KC kan begitu. Ini mohon PR untuk Anda semua. Jadi Ustadz Nur Samad, kan kalau nggak salah seimam siapa ya, yang Alexandria kita ke sana, yang Burda Bushiri ya, kan ada Muhammadun Basharun walaisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Bashar laisa kal bashari bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan? Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara, dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng mang, ya. Arek Malang Gendeng itu wali aneh apa rek? Angel itu dibalik ya, angel nek arek yang kerah ya Ustaz. Di Malang tuh semua dibalik. Jadi kalau Allah tuh hala, itu Allah. Malang kok dibalik, pokoknya dibalik, kata urutan kata itu dibalik. Hala, Allahu Akbar. Akbar dibalik ya. Oh Akbar lali apa Akbar? Rakba, hala rakba. Malang kok. Dibalik-balik pokoknya. Kerang alam gitu loh. Malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sukses tanpa ada kesulitan. Hidup kalau sekedar cita-cita menjadi presiden, pengusaha sukses, tokoh berprestasi, orang kaya, dan yang semacam-macam itu sangat mudah mencapainya. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana siapa saja dianggap pantas menjadi apa saja. Di zaman di mana ukuran yang berlaku adalah kepentingan pihak yang berkuasa, yang menguasai modal dan perangkat-perangkat sejarah. Tetapi yang begitu-begitu itu namanya bukan cita-cita, melainkan ambisi. Jelasnya ambisi pribadi. Kita punya 100 piring nasi hari ini dan jutaan piring nasi untuk makan sampai ke masa depan. Sementara orang lain hari ini belum pasti akan bisa makan sepiring nasi
itu bukanlah pencapaian cita-cita. Itu sukses karir pribadi, dan karir pribadi itu memalukan di tengah sesama makhluk di jagat raya. Apalagi di hadapan Maha Pencipta dan Pemilik sejati segala sesuatu. Bahkan seandainya pun sukses yang dicapai tidak hanya berlaku pribadi, melainkan berlaku senegara atau sedunia. Tetapi terbatas pada kemakmuran, sandang pangan beras, transportasi lancar, papannya gedung-gedung pencakar langit, sampai pun bisa berkomunikasi dengan teman di kutub utara memakai jari-jari sambil buang air besar. Ditambah merebaknya balon-balon maya di atas kepulauan Nusantara. Itu bukan pencapaian cita-cita. Itu teknologi dan peradaban yang tidak berlaku lagi begitu jantung manusia berhenti berdetak. Segala sesuatu yang dibatasi oleh mati bukanlah sukses. Sukses adalah suatu pencapaian yang melampaui maut, yang abadi, melintas kematian, mengalir hingga titik simpul di mana awal dan akhir menyatu. Dan peradaban umat manusia, meskipun mereka berbekal kitab-kitab suci maupun hasanah-hasanah, postmodernisme yang batas pengetahuannya menyimpulkan bahwa yang disebut kehidupan adalah yang di dunia, dan yang di luarnya atau sesudahnya disebut kematian. Maka merekalah makhluk yang paling gagal atau minimal yang terendah pencapaian ilmu dan lelakunya. Kemakmuran sungguh-sungguh tidak bisa menjadi parameter primer dari sukses kehidupan. Indonesia, anak bungsu yang sedang online hari-hari ini, dibekali oleh bangsa yang melahirkan dengan pedoman sangat sederhana, namun sanggup mengantarkan mereka menuju sukses sejati dan abadi, yakni adil makmur. Bukan makmur adil kalau kemakmuran ditempuh sebagai tujuan utama. Semua peradaban menjalaninya melalui jalan-jalan ketidakadilan. Sebaliknya, jika keadilan yang ditempuh, maka kemakmuran akan menemukan karakternya yang lebih luas dan multidimensional bagi manusia dan kemanusiaan. Keadilan adalah kemakmuran yang sejati, kemakmuran yang berdiri sendiri, akan selalu melanggar keadilan dan sibuk mengembangkan ilmu dan metode untuk mengkamuflase ketidakadilan supaya tampak sebagai keadilan. Lelaku adil melampaui mati, kemakmuran sia-sia karena setiap orang hanya punya satu kepastian, menunggu giliran mati. Dan manusia benar-benar akan mati kalau ilmunya menyangka bahkan meyakini bahwa yang disebut mati itu sungguh-sungguh mati. Maka Indonesia yang merasa sedang membangun kehidupan dengan mentuhankan kemakmuran, aslinya sedang menempuh kematian yang sejati. Sebelum tiba si ajal, yakni yang mereka sangka kematian. Kenapa Nabi Muhammad yang amat sangat dicintai Allah, dijamin surganya,
menjadi orang agung yang sangat utama dalam sejarah umat manusia, tiap malam berjam-jam menangis dalam sujudnya, karena cita-cita pribadi itu sangat mudah tercapai. Apalagi bagi beliau yang segala sesuatunya dijamin oleh Tuhan. Tetapi Kanjeng Nabi tidak pernah mengakui kepentingan pribadi itu sebagai atau menjadi cita-cita. Yang rasional untuk disebut cita-cita adalah akhlak mulia umat manusia yang menghasilkan keadilan di bidang apapun di antara mereka. Dan beliau menangis setiap malam karena tahu persis bahwa cita-cita itu tidak akan pernah tercapai selama kehidupan di dunia. Siapakah di antara kita yang bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, bukan kiai, bukan tokoh, bukan siapa-siapa ini yang dianugerahi Allah penderitaan batin melebihi baginda Muhammad? Apakah istrimu bertengkar dengan menantumu? Apakah cucumu diracun oleh istrinya dan satunya dipenggal kepalanya? Masuk surga itu pasti bagi Muhammad, tetapi ia mengisi malam-malamnya dengan tangis. Masuk surga adalah pencapaian pribadi, dan baginda Muhammad tidak bergembira ria merayakan itu. Sebab hinalah bagi kepribadian beliau untuk bangga dan bergembira oleh pencapaian pribadi. Yang disebut cita-cita oleh baginda Muhammad adalah keadilan akhlak umat manusia di bumi, perkebunan luas rahmatan lil alamin yang buahnya adalah kemakmuran rohani dan bonus kemakmuran jasmani. Tetapi beliau manusia mulia dengan software rohani paling canggih, tak cukup dikostumi jeniositas, mengerti dan melihat dengan terang benderang bahwa tidak ada cita-cita yang tercapai selama hidup di dunia. Kakek Adam ditikam oleh dereta melalui tangan Qabil yang membunuh Habil kakaknya. Dan baginda Muhammad hampir tak punya muatan apapun di dalam dadanya kecuali dua hal, yaitu Allah dan kesedihan yang sangat mendalam atas umatnya di masa depan. Sampai detik-detik hijrah beliau dari alam yang ini ke alam berikutnya dihiasi oleh ratapan umati umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.